Bisa mulai kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolresta Metro, Kapolres Metro Jakarta Utara, Pak Wakapolres, Pak Kasat Reskrim, teman-teman media. Pagi ini saya akan menyampaikan satu pengungkapan dilakukan teman-teman reserse dari Polres Metro Jakarta Utara yang kita ketahui sempat viral di media sosial, juga banyak media-media yang teman-teman wartawan yang menanyakan ke kami dan juga Kapolres Jakarta Utara tentang adanya kelalaian kesalahan yang dilakukan salah satu tenaga kesehatan pada saat melakukan vaksinasi di daerah Pluit, ya, di salah satu sekolah Kristen di Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, sekitar tanggal 6 Agustus yang lalu yang sempat viral dan cukup banyak netizen yang berasumsi yang berbeda-beda, kemudian juga banyak menanyakan kepada saya bahwa suntikan yang dilakukan terhadap seseorang inisialnya adalah B, ya, BLP ini itu adalah kosong, ya, pada saat itu. Jadi kejadiannya sekitar tanggal 6 yang sempat divideokan oleh orang tuanya sendiri atau ibunya sendiri. Kemudian setelah itu mengadu kepada penanggung jawab dari yayasan yang melaksanakan penyelenggara vaksinasi bersama pada saat itu. Kemudian dicek dan memang diakui itu tidak ada isinya, sehingga dilakukan vaksinasi kembali terhadap saudara BLP ini. Ya, ini yang kemudian beredar, dilakukan pendalaman oleh teman-teman reserse Polres Metro Jakarta Utara dan berhasil mengamankan saudari EO ini inisialnya. Ini adalah tenaga kesehatan yang pada saat itu melakukan penyuntikan yang sesuai ada di video yang viral tersebut. Sementara kita masih mendalami saudari EO ini, ya, dia memang salah satu perawat tenaga kesehatan. Kami masih mendalami dan sudah masuk dalam tahap penyidikan, ya. Setelah kita memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada, juga beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, termasuk satu buah botol vial, ya, untuk ini, kemudian juga suntikannya. Dan ada beberapa alat-alat lain yang memang biasa dipakai untuk melakukan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat yang pada saat sekarang ini memang kita Jakarta ini sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi, karena upaya untuk memutus mata rantai itu sekarang ini adalah dengan melakukan vaksinasi dan juga protokol kesehatan. Alhamdulillah Jakarta sudah 95% lebih, dengan harapan kita inilah upaya untuk membentuk suatu herd immunity adalah dengan vaksinasi. Saudari EO ini adalah seorang perawat yang memang diminta tolong, karena kami memang terus terang untuk melakukan vaksinasi massal ini membutuhkan relawan-relawan untuk melakukan sebagai vaksinator yang tugasnya setiap hari selama kegiatan vaksinasi massal untuk warga Jakarta, dia adalah sebagai vaksinator. Ya, ini harus kita juga kesampingkan. Tetapi yang namanya negara kita negara hukum, apapun kesalahan di situ ada aturan yang mengatur, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ya, setelah kita dalami, kita lakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan, ya, kami persangkakan di pasal 14 di Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Ya, kami masih mendalami terus. Termasuk kalau teman-teman menanyakan motifnya seperti apa, apakah kemungkinan ada motif lain, nanti nggak apa-apa kita sampaikan. Biar yang bersangkutan nanti bicara sendiri. Biar semuanya lebih jelas. Ancamannya adalah 1 tahun penjara. Ya, ini mungkin awal teman-teman semuanya yang perlu saya sampaikan. Ini masih berproses. Mudah-mudahan teman semua bersabar. Atau ada yang mau ditanyakan?
Saya sudah jelaskan bahwa Jakarta sekarang dalam program percepatan vaksinasi. Se-Indonesia, Jakarta ini nomor 1, alhamdulillah ya. Untuk menuju herd immunity itu, menurut WHO 70%. Hari ini Jakarta sudah 95, sekian persen lah, mendekati, sudah melewati dari herd immunity WHO. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, untuk melakukan percepatan vaksinasi Jakarta. Karena Jakarta ini barometer. Termasuk Polda Metro juga membuat vaksinasi merdeka. Nah, yang sulit kendalanya biasanya yang kita hadapi adalah vaksinator. Karena orang mencari mau vaksinator itu harus punya klasifikasi loh ya. Tidak gampang orang bisa nyuntik-nyuntik. Termasuk Ibu EO ini juga termasuk yang memang punya klasifikasi untuk melakukan penyuntikan atau vaksinator. Makanya saya bilang sulit kita menemukan. Ya, jelas ya. Kalau ditanya apakah iya betul dia perawat. Memang kerjanya adalah, bahkan selama beberapa kegiatan vaksinasi massal, ibu ini juga terlibat dan memang diminta untuk bantuan untuk melakukan vaksinasi. Oke, yang lain? Iya, sudah saya sampaikan tadi. Nanti disimak kalau saya bicara biar supaya pertanyaannya bagus. Ya, motifnya kita tanyakan saja gimana? Lebih bagus kan? Karena kalau saya nanti ngomong yang ngarang-ngarang, bagus kan kayak kita ini. Biar tahu, saya tidak bilang apa. Vaksinator juga sama. Ya, nakes beliau ini. Ada 3 di zaman pandemi ini yang kita bisa bilang itu adalah pahlawan kita. Tapi ada konsekuensi kerja yang harus ditanggung setiap pelanggaran. Termasuk polisi juga sama. Melanggar juga ada kode etiknya. Siapa 3? Yang pertama adalah dokter yang merawat orang-orang yang COVID kan. Bagi kita pahlawan. Tenaga kesehatan yang vaksin gila loh. Itu orang-orang yang memang kita jadikan pahlawan. Yang ketiga siapa? Tukang gali kubur. Karena yang meninggal banyak. Nah, kita tanyakan saja. Lebih bagus yang bersangkutan sendiri, saudara EO ini yang bicara sendiri. Oke, silakan. Saya mohon maaf terlebih pertama kepada keluarga dan orang tua anak B yang saya telah vaksin. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah diresahkan oleh kejadian ini. Saya akan mengikuti segala proses yang akan saya jalani ke depannya. Saya mohon maaf. Hari itu saya vaksin 599 orang. Ya, jelas ya. Jadi kelalaiannya memang menurut awal bahwa yang bersangkutan sudah memvaksin itu hari itu pada setelah. Itu sekitar 599 dan dia merasa bahwa memang lalai, dia tidak memeriksa lagi karena mungkin sudah, harusnya kan memang ketentuannya kan harus diperiksa dulu. Ya, itu yang dia sampaikan. Tapi kami masih dalami terus yang lain. Seperti apa? Oke, ada yang mau tanyakan? Iya. Iya. Iya, nantinya iya akan kita hitung semuanya, tapi ya, nantinya semuanya iya, karena kami akan memeriksa semua, termasuk saksi-saksi ahlinya adalah dari yang berkompetennya dalam hal ini, termasuk perawat mungkin apakah ada tindakan, itu kan ada sendiri, internal sendiri, ya Mbak ya? Oke? Iya.
Ini sudah masuk dalamnya jauh sekali oleh yang terakhir ya. Pengakuan yang bersangkutan bahwa memang dia relawan ikhlas untuk membantu saat sekarang ini kita butuh orang vaksinator tenaga kesehatan untuk membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat. Tetapi yang bersangkutan memang tidak bilang setiap hari, karena dia juga bekerja di salah satu klinik yang memang kalau bekerja dia tidak melakukan kegiatan untuk vaksinator masyarakat. Tetapi pada saat dia libur, ya, pada saat dia kosong harinya, karena ada hari liburnya itu bergantian, itulah kemudian dia jadi relawan. Jadi tidak setiap hari dia nyuntik, tidak. Ya, ini hasil pemeriksaan awal yang kita terima, yang kita dapat. Misalnya 1 minggu dia cuma ada libur 1 hari, ya 1 hari dia bekerja, 2 hari dia bekerja full, karena kosong. Di hari liburnya dia gunakan kesempatan untuk kemanusiaan, ya, kemanusiaan menjadi relawan vaksinator. Sulit, sekarang ini kita juga nyari sulit. Banyak sekarang vaksinator ini malah yang terkonfirmasi positif, sehingga sangat kurang. Vaksinasi Merdeka yang digagas oleh Polda Metro Jaya, kami merekrut 1.800 relawan tenaga kerja untuk vaksinator. 1.800, tetapi sudah ada beberapa yang terkonfirmasi positif. Akhirnya kurang, kami masih mengejar. Itu tenaga-tenaga mahasiswa yang kita menggunakan. Mahasiswa yang koas, kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian dari klinik-klinik, bahkan 1 kemarin meninggal dunia tenaga kesehatan kami. Pada saat pulang dari kegiatan vaksinasi, dia pulang naik kendaraan roda 2, kecelakaan, tertabrak, meninggal dunia. Makanya saya bilang, dia adalah pahlawan kita saat sekarang ini. Terus terang, Jakarta ini membutuhkan barometer. Kita harus herd immunity. Target vaksinasi Merdeka tanggal 17 nanti akan mendekati 100%. Kalau Jakarta sudah 100%, insya Allah. Ya, sekarang coba lihat. Paling tinggi yang sudah divaksin Jakarta. Terakhir kemarin berapa kita yang positif? 727. Coba lihat 2 minggu yang lalu. 15.000, 18.000. Sekarang 727. Mudah-mudahan ini turun terus supaya kita lepas dari bencana pandemi COVID ini. Caranya gimana? Disiplin masyarakat, kolaborasi, sinergitas masyarakat, pemerintah dan juga kami TNI Polri. Mari sama-sama kita komitmen, sama-sama kita perang. Sama kayak narkoba. Kita perang terhadap narkoba. Say no to drug, sama dengan ini. Ayo kita perang sama-sama pandemi. Oke teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi sayang? Oke, terima kasih banyak. Langsung didengar sendiri sama Mbak. Saya sudah katakan juga, kami juga penegak hukum. Tetapi negara kita adalah negara hukum, siapapun yang salah harus diproses. Tetapi kalau mau ditanyakan secara pribadi, sama dengan Mbak saya. Ada 3 pahlawan bagi saya. Yang pertama adalah dokter yang ada di rumah sakit menangani COVID. Yang kedua adalah tenaga kesehatan. Mau nyuntik itu kemanusiaan loh. Menyembuhkan orang. 1 hari itu dia menahan orang supaya tidak kena, 500 lebih sudah dia. Yang ketiga adalah tukang gali kubur. Itu adalah pahlawan kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gali tangan. Sip. Thank you. Makasih ya. Assalamualaikum. Oke tuh. Saya bilang. Siap. Bayar. Ya. Apa ya? Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.